Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitria Morsari dari kelas C dengan nomor induk mahasiswa 1910417054, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti, Pontianak. Di sini saya akan menjawab latihan yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin selaku dosen mata kuliah MPI. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan praktik bisnis yang melibatkan seluruh pertimbangan karena melibatkan beberapa negara. Sementara itu, bisnis domestik merupakan aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu negara tempat penggunaan mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber-sumbernya relatif sama. Soal nomor 2, jelaskan mengapa penting bagi kita untuk mempelajari bisnis internasional. Saat ini telah terjadi perubahan yang begitu cepat dalam dunia ekonomi. Tidak akan pernah ada sebuah negara yang memprioritaskan pada ekonomi nasionalnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh perdagangan dan investasi luar negeri. Kenyataan ini menunjukkan adanya pengaruh globalisasi yang tidak pernah mengenal batas. Secara rinci, alasan-alasan yang melatar belakangi pentingnya memahami bisnis internasional adalah yang pertama, banyak organisasi benar. Mungkin tempat kita belajar atau bekerja telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Dan yang kedua, usaha kecil dan menengah atau UKM sudah terlihat dalam bisnis internasional. Yang ketiga, mungkin kita bekerja untuk perusahaan yang kantor pusatnya di negara lain. Yang keempat, untuk mengenal teknik dan alat-alat bisnis terkini. Kelima, mengenal budaya dalam interaksi bisnis. Soal nomor 3 yaitu jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Perusahaan-perusahaan multinasional pada umumnya menunjukkan suatu dari 4 orientasi ke arah aktivitas luar negerinya. Perusahaan-perusahaan itu memiliki sekelompok keyakinan tertentu mengenai bagaimana manajemen operasi luar negeri seharusnya ditangani. Suatu perusahaan dengan orientasi etnosentris yakin bahwa nilai dari prioritas dari organisasi induk seharusnya adalah mengarahkan pengambilan keputusan strategis dari seluruh operasinya. Jika suatu perusahaan memiliki orientasi polisentris, maka budaya dari negara di mana suatu strategi akan diimplementasikan dapat mendominasi proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, orientasi regiosentris terjadi jika induk perusahaan berusaha memajukan tujuannya sendiri dengan tujuan dari daerah-daerah yang sedang dipertimbangkan, sehingga terjadi kompromi yang sesuai dengan daerah tersebut. Melalui globalisasi, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seringkali dapat memperoleh manfaat dari industri dan teknologi yang dikembangkan di luar negeri. Bahkan perusahaan jasa yang relatif kecil yang memiliki keunggulan kompetitif khusus dapat dimanfaatkan operasi yang besar di luar negeri. Diebold Inc. pada awalnya hanya beroperasi di Amerika Serikat, menjual mesin ATM, lemari besi untuk bank, dan sistem keamanan untuk institusi keuangan. Namun seiring semakin jenuhnya pasar Amerika Serikat, Diebold perlu melakukan ekspansi secara internasional untuk mempertahankan pertumbuhannya. Upaya globalisasi perusahaan tersebut mengarah baik pada perkembangan teknologi baru di pasar-pasar negara berkembang dan peluang untuk masuk pada industri yang sama sekali baru, yang secara signifikan memperbaiki penjualan Diebold. Perkembangan global fungsi sebagai senjata kompetitif
Penetrasi langsung ke pasar asing dapat mengeringkan arus kas penting dari operasi domestik pesaing. Sejarah bisnis internasional dimulai sebelum Masehi, yaitu pedagang Fenisia dan Yunani. Pedagang Fenisia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang hasil produksinya. Tahun 1600, British East India Company mendirikan cabang di seluruh Asia, dan perusahaan-perusahaan Belanda berdiri tahun 1950 membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company, dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Selanjutnya pada tahun 1865, Bayer Jerman membeli pabrik di New York, dan pada tahun 1868, perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri, yaitu dengan didirikannya pabrik Singer Sewing Machine di Skotlandia. Dan pada tahun 1876, Bayer mendirikan pabrik di Rusia. Pada tahun 1880, Singer menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik manufaktur di luar negeri. Pada tahun 1882, Bayer mendirikan pabrik di Prancis. Pada tahun 1908, Bayer mendirikan pabrik di Belgia. Pada tahun 1914, paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. National S Register dan Brooks dengan pabrik di Eropa. Parker Davis pabrik di London, Ford Motor Company yang memiliki pabrik perakitan atau outlet distribusi di 14 negara. Pada tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Pada tahun 1920, General Motor dan Chrysler melakukan operasi luar negeri. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris? Etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal sendirilah yang unggul. Dalam perusahaan etnosentris, operasi di luar negeri dianggap kurang penting dibandingkan domestik, dan terutama dilakukan untuk melempar kelebihan produksi domestik. Yang kedua ada polisentris. Polisentris adalah keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda, serta cara utuh meraih sukses di setiap negara adalah penyesuaian diri dengan perbedaan unik dari setiap negara.
Yang kedua ada polisentris, adalah keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda serta cara utuh meraih sukses di setiap negara adalah menyesuaikan diri dengan perbedaan unik dari setiap negara. Dalam tahap polisentris, anak perusahaan didirikan di pasar luar negeri. Setiap anak perusahaan bekerja secara independen dan menetapkan tujuan dan rencana pemasaran sendiri. Pemasaran diorganisasikan dengan dasar negara per negara, dengan setiap negara mempunyai kebijakan pemasaran unik sendiri. Selanjutnya yaitu regiosentris dan geosentris adalah perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional atau dunia. Regiosentris merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Artinya, manajemen harus mempunyai suatu pandangan dunia ke arah wilayah regional, tapi akan memandang sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris atau kombinasi keduanya. Baiklah, yang terakhir, saya akan menjelaskan kembali dari channel YouTube Ruang Dedikasi. Menurutnya, bisnis internasional ialah bisnis yang aktivitas kegiatannya lewat batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan, eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Lainnya yaitu yang pertama ada bisnis luar hukum ialah berarti operasi-operasi domestik di dalam sebuah negara asing. Yang kedua ada perusahaan multidomestik ialah sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara, merumuskan taktik bisnisnya sendiri menurut perbedaan-perbedaan dasar yang dipahami. Yang ketiga ada perusahaan global, ialah sebuah organisasi yang berusaha untuk membakukan dan memadukan operasi-operasi di segala dunia dalam segala bidang fungsional. Yang keempat ada perusahaan internasional, ialah mengacu terhadap bagus perusahaan-perusahaan global maupun multidomestik. Pembicara pada video itu adalah Mbak Lydia Yunita, SOMM. Dan menurut saya video yang dibawakan lumayan cukup bagus pembawaannya dan bisa dimengerti. Baiklah, sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu sehat walafiat di masa pandemi tahun ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.